warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Mas Denny Saputra sebagai host akan memandu jalannya podcast kali ini. Pada podcast kali ini bertema feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Apa itu feminisme? Feminisme adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan yang setara dengan para lelaki. Kedua konsep ini sebenarnya sama-sama penting dan berjalan saling berdampingan. Meskipun feminisme lebih berfokus pada perjuangan hak-hak perempuan, tujuan akhirnya adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga sebaliknya. Kesetaraan gender tidak akan tercapai tanpa kita menghormati hak-hak perempuan. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam, mari kita tanyakan langsung oleh 3 narasumber kita yang bernama Dafir Iklan, Vidya Permata, dan Yuanda Marcella. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan feminisme dalam Islam menurut narasumber? Untuk narasumber pertama, silakan Mas Dafir Iklan. Baik, menurut saya di dalam Islam, feminisme dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian cendekiawan Muslim dan ulama berpendapat bahwa feminisme tidak menjadi masalah bagi Islam. Pasalnya, prinsip yang diperjuangkan oleh feminisme memiliki titik temu dengan teologi Islam, terutama teologi yang ingin menciptakan kehidupan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Baik, segitu. Baik, selanjutnya Mbak Yuanda. Menurut saya, dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Keadilan tidak harus bermakna bersamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya berbeda. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Vidya, dipersilakan. Baik, menurut pendapat saya, feminisme dalam Islam termasuk dilarang atau tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam, di mana wanita dibedakan dalam sudut pandangnya dan dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah. Sudah. Lanjut Mas Denny. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender dan bagaimana pandangan Islam dalam hal ini. Silakan untuk narasumber yang pertama yaitu Mas Dafir Iklan. Baik, pendapat saya, kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia dalam berbagai bidang, seperti politik,
ekonomi, sosial, dan budaya. Dan menurut saya tidak ada kesetaraan gender dalam Islam. Ini artinya setiap muslim tak boleh mengambil apalagi memperjuangkan ide kesetaraan gender ini. Islam telah mengatur sedemikian rupa peran perempuan dengan sangat adil. Semuanya semata-mata bertujuan untuk melindungi dan menjaga kehormatan perempuan, bukan mengekang kebebasan para perempuan sebagaimana yang dituduhkan. Ya, itu menurut saya. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk narasumber selanjutnya yaitu Mbak Iwanda Marcella. Baik, menurut saya, prinsip kesetaraan gender dalam perspektif Islam adalah kaum laki-laki dan perempuan sama dalam beberapa hal, yaitu 1. Sebagai hamba Allah, 2. Sebagai khalifah Allah, 3. Menerima perjanjian primordial, 4. Terlibat aktif dalam peristiwa drama kosmis, yang terakhir berpotensi yang sama dalam meraih prestasi. Baik, itu dari saya tentang kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk penjelasan yang berikutnya akan dijelaskan narasumber yang selanjutnya yaitu Mbak Vidya Permata. Menurut saya, pengertian kesetaraan gender itu merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Meskipun begitu, diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan. Nah, dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan di masyarakat. Baik, itu adalah pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Apakah menurut pandangan apakah menurut pandangan Anda feminisme bisa diterapkan di Indonesia? Bengok. Wes tak kirim nomor Mbak Dian kan ngechat Tamianto. Untuk narasumbernya boleh menjawab. Kalau menurut saya, feminisme harus segera diberlakukan secara adil di Indonesia, karena feminisme lebih dari sekedar paham dan sama sekali bukan ancaman. Hanya sebuah bentuk empati manusia terhadap perempuan. Perempuan pun manusia. Manusia memiliki hak konkret yang melekat pada dirinya semenjak dilahirkan ke bumi. Nah, itu disebut hak asasi manusia. Perempuan bukan hanya sekedar pendukung. Perempuan berhak hidup, berhak menghidupi, dan berhak menghidupkan hidupnya sendiri atau hidup orang lain di sekitarnya. Feminisme di Indonesia hadir sebagai pengejar kesetaraan itu. Baik, itu dari saya, Mas Aryo. Baik, terima kasih. Apakah narasumber yang lain ada jawaban lagi? Silakan. Silahkan narasumber yang lain yang ingin menyangganya. Silakan Mbak Vidya mau menjawab. Saya gerakan feminisme sudah terdengar sejak tahun 60-an. Namun menjadi isu dalam pembangunan baru sekitar tahun 1970-an, dan gerakan tersebut disetujui oleh beberapa lembaga dari masyarakat. Di pihak mereka sendiri justru banyak yang melakukan pelecehan dan tidak menggunakan analisa gender, sehingga reaksi terhadap masalah tersebut sering bersifat konflik antar anggota. Jadi menurut saya feminisme dalam Indonesia harus lebih diperhatikan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Mbak Vidya. Selanjutnya
saya akan membacakan pertanyaan. Apakah menurut pandangan Anda feminisme sudah terjadi di kehidupan sehari-hari? Silakan narasumber menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab. Terjadi. Sebagai contoh yaitu adanya perjuangan kesetaraan hukum perempuan, khususnya terkait masalah hak pilih, pendidikan, kondisi kerja yang baik, serta penghapusan standar ganda gender. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dafer atas jawabannya. Apakah narasumber yang lainnya ingin ada pendapat yang lain? Baik, menurut saya feminisme di Indonesia feminisme di kehidupan sehari-hari sudah diterapkan karena feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat tersebut. Upaya untuk mengubahnya termasuk dalam memerangi stereotip gender serta berusaha membangun peluang pendidikan dan profesional yang setara dengan laki-laki. Beberapa cendekiawan menganggap kampanye feminisme sebagai kekuatan utama di balik perubahan sosial utama dalam sejarah terhadap hak perempuan, khususnya di Barat, di mana mereka hampir secara universal dihargai atas pencapaian hak pilih perempuan, bahasa netral gender, hak reproduksi bagi perempuan. Baik, itu saja dari saya. Baik, terima kasih Mbak Yuanda atas pendapatnya. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Semua sudah terjadi dalam Indonesia. Nah, contoh beberapa seperti adalah menyamakan lapangan permainan antara laki-laki serta perempuan dengan memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan hidup yang sama untuk memilih peran serta haknya seperti akan tetapi pada kehidupan sehari-hari feminisme memang sudah mendapatkan peran, tapi masih ada beberapa orang yang belum menerapkan feminisme itu sendiri. Nah, itu adalah pendapat dari saya dan terima kasih. Oke, terima kasih narasumber atas pendapatnya yang sudah disampaikan. Baik, selesai sudah perbincangan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan, dan kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Marilah kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah, dan podcast diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.